Selamat pagi kepada anak kami di sini yang telah memberikan waktunya untuk bergabung di dalam Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu seperti biasanya yang dipimpin oleh anak kami Yasinta Yolan Selviana. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas pertolongan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memulaikan proses belajar kami. Engkau yang selalu menuntun kami, hingga apapun pelajaran yang disampaikan oleh guru kami, dapat kami tanamkan di hati kami, dan menjadi bekal di hari masa depan kami. Hingga seluruh jiwa raga kami Tuhan, hamba-Nya kami tandaskan dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum Bapak memulai pelajaran kita, ada baiknya Bapak dulu menanyakan kepada kamu tentang komunikasi. Siapa yang tahu arti dari komunikasi? Ya, menurut saya Pak, komunikasi merupakan suatu interaksi yang dilakukan oleh antar satu orang ataupun lebih yang bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi kepada orang lain. Itu saja Pak. Akan menerangkan sedikit komunikasi. Setiap hari kita berkomunikasi sama orang tua kita, sama teman-teman kita. Tapi kita harus tahu dulu apa arti dari komunikasi. Komunikasi adalah proses interaksi antara satu dengan yang lainnya yang tujuannya untuk mengungkapkan perasaan kita kepada seseorang baik melalui tulisan maupun melalui lisan. Sekarang kita belajar komunikasi dalam jaringan. Itu adalah pelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan kita belajar komunikasi dalam jaringan yaitu nantinya kamu dapat memperjelas pengertian komunikasi dalam jaringan. Lalu yang kedua, nantinya dapat membandingkan komunikasi daring dengan komunikasi konvensional. Lalu yang ketiga, dapat melakukan komunikasi dengan menggunakan media chatting dan video conference. Lalu yang keempat, dapat menjelaskan cara melakukan komunikasi daring melalui media chatting dan video conference. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Setelah itu, kita harus tahu dulu pengertian dari komunikasi tadi, ya. Tadi Bapak sudah bilang, komunikasi adalah proses menyampaikan pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Dalam situasi yang tertentu, komunikasi menggunakan media tertentu untuk mengubah sikap atau tingkah laku seseorang atau sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan. Dengan berkomunikasi tentu kita ada sesuatu yang kita harapkan. Itu adalah artian dari komunikasi. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis komunikasi daring dalam jaringan. Lalu keterampilannya nanti kamu dapat membuat komunikasi daring dalam jaringan, yaitu keterampilannya. Fungsi komunikasi. Ada beberapa macam fungsi komunikasi yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, komunikasi membantu proses menyampaikan informasi yang diperlukan individu dan kelompok. Yang kedua, sebagai kendali. Komunikasi yang ketiga yaitu sebagai motivasi. Komunikasi yang keempat yaitu sebagai pengungkapan emosional. Dengan berkomunikasi kita bisa mengungkapkan rasa emosional kita, rasa kecewa, rasa puas, dan rasa tidak suka kita, dan rasa suka kita kepada seseorang. Lalu, kembali ke komunikasi daring. Di dalam komputer itu ada dinamakan dengan komunikasi daring. Ya. Komunikasi daring adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan melalui jaringan internet. Itu dari pengertian komunikasi daring. Komunikasi yang terjadi disebut dengan komunikasi dunia maya. Dunia maya artinya kita tidak melihat dan bertemu langsung kepada seseorang, bisa melalui aplikasi yang ada di internet. Lalu, sejarah komunikasi. Sejarah komunikasi daring juga ada, ya. Komunikasi daring itu pertama kali ditemukan tahun 1980. Muncullah internet. Dengan munculnya internet, maka orang bisa berkomunikasi secara daring. Ya, contohnya adalah email. Email pertama sekali digunakan oleh pendidik di dalam berkomunikasi secara daring. Lalu muncul lagi yang lain-lain yang digunakan oleh orang-orang untuk berkomunikasi secara daring. Keunggulannya, yang pertama, dapat dilakukan kapan saja. Ya, benar. Dengan berkomunikasi daring, kita dapat melakukan kapan saja dan di mana saja. Sekarang ini juga kita bisa berkomunikasi daring. Contohnya, kamu di rumah kamu, saya di rumah saya. Kita bisa melakukan komunikasi daring di mana saja dengan waktu yang sama. Itu adalah komunikasi daring. Kedua, dari efisiensi biaya. Dengan menggunakan komunikasi daring, maka kita bisa menghemat biaya.
Ya, itu dia keunggulannya. Kalau komunikasi daring itu harus dia memerlukan layanan TIK, ya, dalam komunikasi informatika komputer, ya. Itu sekarang ini orang semuanya berkomunikasi di dunia maya, bisa melalui WA, bisa melalui email dan lain-lain, ya. Kelemahannya yang pertama tidak mewakili emosi pengguna intonasi bicara. Kalau misalnya kita mengirim sesuatu di email, kita tidak bisa melihat orang tersebut berkomunikasi secara langsung sama kita, dia itu suka atau tidak sama kita, marah atau tidak sama kita. Itu juga kelemahan dari komunikasi daring. Lalu, terlalu banyak informasi yang tidak penting. Yang dalam komunikasi daring seringkali informasi yang dapat menjadi terlalu banyak. Itu adalah kelemahan dari komunikasi daring. Dua jenis komunikasi daring, yang pertama adalah komunikasi daring sinkron atau serempak. Komunikasi daring sinkron adalah komunikasi yang menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serempak dengan waktu yang bersamaan. Contohnya, yaitu sekarang kita menggunakan Zoom. Waktu yang kita gunakan sama dengan waktu yang saya gunakan. Waktu yang kamu gunakan sama dengan waktu yang saya gunakan. Lalu, komunikasi daring asinkron adalah komunikasi yang menggunakan komputer yang dilakukan secara tunda. Ya, secara tunda. Contohnya adalah dengan menggunakan email. Email itu kalau kita baca, itu bisa kapan saja. Pada saat dia mengirim misalnya jam 7 pagi, lalu bisa kita baca jam 9 pagi, itu tidak langsung kita balas. Itulah yang dinamakan dengan komunikasi secara tunda. Ini dia. Ya, jenis-jenis komunikasi daring sinkron. Yang pertama adalah text chat. Ya, lalu video chat, komunikasi asinkron, yaitu email. Lalu contoh dari komunikasi sinkron yaitu WA. Ya, ini contohnya. Ya, untuk membukanya. Ini ya. Bapak kasih tahu caranya, yaitu ini. Kita buka dulu Google-nya. Lalu ini dia. Ini contohnya ya. Contohnya berchatting. Ya, ini dia. Udah mulai Pak, kata si Fidelis. Sudah. Bapak chatting ya. Bapak chatting contohnya sudah. Nah, ini sudah. Nah, lalu apalagi contohnya kalau dia sinkron, contohnya yaitu email. Ini dia contohnya Gmail. Ini contoh dari Gmail. Kalau kita menggunakan Gmail, ini semua pesan-pesan masuk, ini bisa kita baca ya. Ini bisa kita baca kapan saja. Itu dinamakan dengan komunikasi asinkron. Lalu cara menggunakannya, kalau mau mengirim pesan, itu kita klik tulis ya di sini. Lalu kalau ada kotak masuk, kita klik kotak masuk ya. Lalu di situ juga ada dia terkirim. Di mana terkirim? Ini dia terkirim ya. Contohnya, ini dia surat-surat yang sudah terkirim. Surat masuk, kotak masuk, ini dia ya. Lalu kalau mau menulis pesan sama orang, ini kita klik pesan baru. Lalu kepadanya mana siapa, email siapa ya. Lalu subjeknya, judulnya apa. Lalu kalau ada file-file yang mau dikirim, diambil dari sini ya. Diambil dari sini, lalu diambil filenya ini. Lalu setelah itu oke-kan. Kita kembali kepada materi kita. Di sini Bapak ada memberikan tugas LKPD, tugasnya buatlah akun WhatsApp dan Telegram bagi yang belum memiliki akun WhatsApp dan Telegram. Selanjutnya, beri tulisan mengenai contoh chat izin meninggalkan kelas karena akan ke toilet, format gambarnya. Lalu nanti kamu berikan juga stiker-stiker ya kalau sudah memiliki akun WhatsApp dan Telegram. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tugasnya yaitu menggunakan akun Google ya, Google Meet. Yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak, Pak. Dari sini kita nanti bisa menyimpulkan bahwasanya komunikasi daring itu sangat-sangat penting. Ya, komunikasi daring itu sangat-sangat penting. Kita sekarang apa-apa dengan menggunakan daring. Belanja saja kita menggunakan daring. Contohnya apa? Belanja online. Ya, itulah dia komunikasi daring ini sangat penting. Ya, dengan menggunakan internet. Jadi kesimpulannya, di dalam menggunakan komunikasi daring ini kita harus pandai-pandailah dulu menggunakan komunikasi daring ini. Contohnya saja di Facebook. Kita tidak bisa menggunakan Facebook itu sesuka hati kita. Bapak bisa akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Ada baiknya kita berdoa kembali yang dipimpin oleh Delis Gule. Terima kasih atas pertolongan kepada kami. Tidak terjalan dari mulai ini dan mulai kerennya. Ya, dapat kelas dari kami selalu memuji. Tuhan, segala pelajaran yang telah diberikan untuk kami, Tuhan, tampaklah dalam hati kami agar menjadi bekal di masa kami. Ya Roh Kudus ini sempat di dalam nama Yesus Kristus kami semua. Amin. Ya, hanya itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Yahobu. Ya, Pak.